Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap teman-teman Bible and Coffee dimanapun saudara berada. Saya rindu hari ini saya membagikan satu kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya saudaraku. Karena saya percaya Alkitab jelas katakan bahwa carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita pegang firman Tuhan, kita pegang janji Tuhan, dan kita berjalan di sepanjang hari ini dalam kuasa dan kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur buat hari yang baru, hari yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena sepanjang malam Tuhan sertai kami. Tuhan tolong kami. Kala kami beristirahat, kami boleh beristirahat dengan tenang, dengan nyenyak, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan sebelum kami memulai sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Ulangan pasalnya yang ke-11 ayat 24 dan ayatnya yang ke-25. Ulangan pasalnya yang ke-11 ayat 24 dan ayat 25. Perhatikan firman Tuhan ini. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, Alkitab bilang, kamu yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat, akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang menjadi kebanggaan kita, yakni Tuhan sudah memberikan janjinya kepada saudara dan saya. Pada saat ini konteksnya pada bangsa Israel, tapi Alkitab juga mencatat janji yang diberikan kepada bangsa Israel, janji yang diberikan kepada keturunan Abraham adalah janji juga diberikan berlaku juga bagi orang-orang yang tinggal dan hidup di dalam Kristus. Itu sebabnya saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang juga akan menerima janji itu. Apa? Setiap tempat yang dipijakan kakimu akan menjadi milikmu. Maksudnya apa? Dari sisi Tuhan akan memberkati setiap tempat yang Tuhan percayakan untuk engkau singgahi, untuk engkau tinggali, untuk engkau ada di dalamnya. Itu sebabnya dalam kekristenan saya percaya betul sudah dikasih dalam Tuhan, tidak ada namanya tempat subur, tempat kering, tempat basah, tempat lembab, tempat apakah namanya. Di mana ada anak Tuhan, di sana ada berkat Tuhan. Amin. Di mana ada orang-orang yang takut akan Tuhan, maka di sanalah ada berkat-berkat Tuhan. Contoh, ketika Yusuf ada di Mesir, maka Mesir, Firaun diberkati oleh Tuhan karena adanya Yusuf. Amin, saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi saya percaya di mana ada anak-anak Tuhan, di mana ada anak-anak yang takut akan Tuhan, di mana ada orang-orang yang mengandalkan Tuhan, di sana akan ada berkat-berkat Tuhan. Jadi itu sebabnya kalau saudara bekerja, saudara berusaha, engkau pengusaha, engkau seorang guru, engkau seorang dokter, engkau seorang pejabat, hidup takut akan Tuhan, maka tempat yang Tuhan percayakan untuk engkau kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Amin, sudah dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya janjinya jelas. Ini yang dimaksud Alkitab, setiap tempat yang engkau pijak, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamu akan memilikinya. Dan ingat, Tuhan yang membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut akan Tuhan. Jadi benar, bukan karena kitanya. Amin, saudara. Alkitab di ayat yang ke-25, Tuhan Allah yang membuat, Tuhan Allah yang membuat. Jadi dari pihak Tuhan sudah memberikan janjinya. Dari sisi Tuhan sudah memberikan apa yang dijanjikan kepada kita. Setiap tempat yang kau pijak akan menjadi milikmu. Maksudnya apa? Tempat di mana engkau usaha, tempat di mana engkau bekerja, tempat di mana engkau tinggal, kalau engkau memperkatakan diberkati oleh Tuhan, maka tempat itu akan diberkati. Sehingga akhirnya hidup kita bukan bergantung pada tempat. Hidup kita bukan bergantung pada pekerjaan. Hidup kita bukan bergantung pada suasana hati. Namun hidup kita bergantung kepada Tuhan. Sama-sama katakan, saya bergantung kepada Tuhan. Amin, saudara.
Karena hidup kita berdasarkan janji Tuhan. Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel melalui Musa, setiap tempat yang dipijak oleh telapak kakimu akan menjadi milikmu. Dengan kata lain, kalau kita mengerti, kalau kita percaya, tempat di mana Tuhan utus saya bekerja, tempat di mana Tuhan mengutus saya melayani Tuhan, tempat di mana Tuhan mengutus saya hidup dan tinggal dalam berumah tangga bersama istri dan anak-anak saya, bersama suami dan anak-anak saya, maka saya percaya tempat itu akan menjadi tempat yang diberkati Tuhan. Sekalipun itu adalah padang gurun, namun kalau ada tiang awan dan tiang api, maka padang gurun itu menjadi padang gurun yang tempat teraman tatkala Tuhan menyertai pada bangsa Israel. Amin, saudara. Sehingga akhirnya kita mengerti, hidup kita bukan soal ditentukan tempat di mana kita tinggal. Hidup kita tidak ditentukan sebagai apa kita, posisi apa, kedudukan apa, jabatan apa. Tapi apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita cuma belajar bersyukur, kita cuma lakukan apa yang terbaik, dan kita kerjakan itu dengan maksimal, maka Tuhan yang akan memberkati setiap kita. Karena janjinya jelas dari pihak Tuhan. Tuhan sudah memberkati hidup saudara dan saya, sehingga setiap tempat di mana saudara tinggal, tempat itu akan menjadi milikmu, tempat itu akan diberkati, tempat itu akan menghasilkan buah untuk memuliakan nama Tuhan. Sekarang jadi pertanyaan, maukah kita percaya? Atau kita justru melihat keadaan dan kita mulai khawatir, Tuhan kayaknya tempat saya tempat yang kering, Tuhan kayaknya tempat saya bukan tempat yang menjanjikan, Tuhan kayaknya tempat saya bukan tempat yang diberkati Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita hidup oleh iman, kita hidup oleh percaya kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bukan soal di mana Tuhan tempatkan saya, namun siapa yang menyertai saya tatkala saya mengalami masa-masa sukar, tatkala saya mengalami badai, tatkala saya menghadapi kesusahan. Siapa yang menyertai saya? Karena Tuhan sudah menjanjikan setiap tempat itu berarti di mana saudara berada. Wow. Dimanapun saudara berada, tempat itu akan menjadi tempat yang diberkati Tuhan. Karena itu jangan sekali-kali mengutuki tempat di mana engkau berkarya, mengutuki tempat di mana engkau tinggal, mengutuki tempat di mana engkau berusaha. Ya kan, sudah dikasih dalam Tuhan, kita ada. Kita perkatakan berkat, diberkati tempat ini, diberkati rumah ini, diberkati rumah tanggaku, diberkati keluarga. Kenapa? Karena janji Tuhan sudah ada. Kita tinggal mengamini, kita tinggal mengimani bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti terjadi in Jesus mighty name. Amin, saudara. Hari ini kita belajar bahwa hidup kita bukan bergantung pada di tempat mana saya berada saat ini, tapi hidup saya bergantung bersama siapa saya berjalan di tempat ini. Amin, saudara. Sehingga akhirnya apapun yang kita hadapi hari-hari ini, suasana seperti apapun, keadaan pandemik seperti ini pun, kita percaya hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan pandemik. Hidup kita tidak ditentukan oleh rekaan-rekaan jahat manusia. Hidup kita tidak ditentukan oleh badai kehidupan yang ada di hadapan kita. Namun hidup kita ditentukan siapa yang bersama-sama dengan kita saat ini. Amin, saudaraku. Sehingga pagi hari ini kita percaya bahwa di sepanjang bulan November ini kita akan melihat kuasa Tuhan, janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Sama-sama katakan amin. Sehingga pada akhirnya kita mau mengimani apa yang Tuhan janjikan buat setiap kita. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kaki saya akan menjadi miliknya. Maksudnya apa? Setiap tempat di mana saya tinggal, setiap tempat di mana saya pijak, tempat itu, tanah itu akan diberkati Tuhan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena ada anak-anak Tuhan di dalam. Itu sebabnya kalau engkau berusaha, engkau mengusahakan sebuah pekerjaan, sesuatu, usaha dengan jujur, usaha dengan takut akan Tuhan. Engkau melakukan segala suatu pekerjaan apapun yang engkau kerjakan, kerjakan dengan setia. Maka tempat di mana engkau bekerja akan diberkati oleh Tuhan. Dan kalau engkau diberkati oleh Tuhan, maka engkau akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hikmat-Mu, buat pewahyuan daripada Tuhan. Kami mengerti hidup kami tidak ditentukan oleh di mana tempat kami tinggal saat ini. Namun hidup kami ditentukan oleh siapa kami berjalan saat ini. Kami percaya saat ini kami berjalan bersama-sama dengan Allah. Allah yang berjanji kepada kami setiap tempat di mana kami memijakkan kaki kami, tempat itu akan diberkati, tempat itu akan menjadi milik kami. Bukan karena kami, tapi karena Tuhan yang membuat tempat itu menjadi tempat yang bermata air. Tuhan yang membuat tempat itu menjadi tempat yang diberkati oleh Tuhan.
Karena itu Tuhan, hamba berdoa, meneguhkan, menguatkan setiap iman anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mungkin mulai bimbang, mungkin mulai khawatir, atau mungkin di antara mereka ada yang bertanya-tanya, di sinikah tempat kami? Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, kami diingatkan bukan soal tempat di mana kami tinggal saat ini, namun apakah tempat itu disertai oleh Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, mantapkan langkah kami, kuatkan iman kami, sehingga kami dapat mengatakan, hai tanah, hai tempat tinggal kami, engkau diberkati sebab ada orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Materaikan firman-Mu Tuhan Yesus atas hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup karena iman, bukan karena melihat. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Ingat, tempat di mana kau tinggal saat ini, tempat itu diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.